Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 243. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja. Di episode sebelumnya, ketika Si Hao mencoba mengikuti langkahnya, ia merasakan betapa jauhnya jarak antara era yang dipisahkan oleh waktu itu. Tubuhnya hampir hancur sebelum perahu hitam menyelamatkannya kembali. Kesadaran akan masa depan gelap yang pernah ia lihat membuatnya gentar sekaligus bertekad untuk menjadi lebih kuat agar tidak tenggelam dalam tragedi yang menunggu. Namun sebelum semuanya terjawab, wanita itu melemah, topengnya retak dan cahaya abadi melesat ke arah Si Hao sebelum lorong waktu terbelah, melemparkan dirinya dan semut kecil keluar. Sebagian ingatan pentingnya terhapus, meninggalkan hanya bayangan samar tentang sosok luar biasa yang baru saja ditemuinya. Ketika tersadar di lautan biru yang sunyi, keduanya hanya bisa merasa bingung tanpa mengingat jelas apa yang terjadi. Perjalanan mereka berlanjut dengan menaiki kapal tulang hitam yang melintasi lautan kematian hingga mencapai hutan laut utara. Wilayah itu dipenuhi pilar batu raksasa, kota kuno, dan puncak ekstrim yang menyimpan warisan makhluk terkuat zaman lampau. Cahaya petir, simbol Dao, dan mayat makhluk kuno menciptakan suasana yang agung sekaligus berbahaya. Sementara semut kecil bertekad menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Si Hao mulai menantang puncak-puncak ekstrim. Dimulai dari puncak gagak emas yang diliputi api abadi. Meskipun diserang hukum alam, ia terus mendaki hingga mencapai puncak yang sudah puluhan ribu tahun tidak tersentuh. Pencerahan singkat namun kuat ia dapatkan dan namanya kembali mengguncang seluruh wilayah. Dalam satu hari ia menaklukkan 9 puncak ekstrim, memecah rekor kuno dan menarik perhatian banyak pihak. Namun ia sadar bahwa jalan yang lebih sulit telah menunggu, termasuk puncak yang tidak pernah disentuh selama sejuta tahun dan tanah pemurnian pamungkas yang jauh lebih berbahaya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah tanpa ragu menuju tantangan berikutnya. Di episode selanjutnya, saat kabar tersebar bahwa Huang, nama lain Si Hao, akan menuju wilayah terlarang utama, seluruh wilayah lautan mendadak gempar. Perhatian tertuju pada hutan laut utara yang luas seperti benua raksasa, dipenuhi bebatuan besar yang menjulang seperti hutan batu megah di tengah lautan jernih. Meski tampak sunyi dan damai, tempat itu sebenarnya hanya daerah pinggiran yang jarang disinggahi. Namun kembalinya Si Hao setelah 3 tahun menghilang dan keberhasilannya mengalahkan Raja Matahari Ungu Surgawi kembali mengguncang dunia. Ketika memasuki hutan batu terdalam, Si Hao melihat deretan gunung raksasa yang tingginya mencapai puluhan ribu zang. Lebih dari 10 puncak berdiri kokoh, tidak pernah ditaklukkan selama ratusan ribu tahun. Beberapa orang tua di sana menceritakan bahwa Lansian, wanita berbaju biru yang tampak lembut, pernah mendaki salah satu puncak itu. Kisah tersebut membuat Si Hao sadar bahwa kekuatan wanita itu jauh lebih menakjubkan dari yang ia bayangkan. Meski banyak yang meragukan dirinya, Si Hao tidak berniat menyia-nyiakan waktu. Ia harus mencapai wilayah terlarang utama, tempat yang dipercaya menyimpan petunjuk menuju kitab suci tak terkalahkan. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Hutan batu yang seperti dunia terlupakan membuat perjalanannya penuh ketegangan. 6 gunung kuno berdiri seperti pilar langit, masing-masing lebih tua dan lebih besar dari yang lainnya. Dipercaya menyimpan peti mati kosong atau makhluk abadi yang duduk membisu selama entah berapa lama. Legenda-legenda yang ia dengar membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Beberapa mayat ditemukan tetap lentur seolah hanya tertidur. Sementara peti mati kosong berisi sisa kulit atau bulu memunculkan dugaan bahwa pemiliknya menukar kematian demi mencapai keabadian. Semakin banyak kisah yang muncul, semakin jelas bagi Si Hao bahwa tempat ini mungkin benar-benar menyembunyikan eksistensi abadi sejati. Namun tidak ada yang bisa memastikannya, sebab tidak satupun yang masuk ke wilayah terlarang utama pernah kembali membawa cerita. Meski banyak yang mengagumi Raja Matahari Ungu Surgawi dan meragukan kemampuannya, ia menerima peringatan Tuan Kota, tetapi tetap memilih jalan kecil yang mengelilingi gunung-gunung raksasa. Jalur berbahaya yang hampir tidak pernah dilalui siapapun. Gelombang energi tak terlihat menghadangnya. Si Hao menghancurkan hambatan itu dengan kekuatan penuh. Namun akibatnya gunung-gunung mulai bergetar. Batu-batu besar berjatuhan dan tekanan energi hampir merobek tubuhnya. Ketika membuka mata surgawinya, Si Hao melihat pemandangan yang mengerikan. Di puncak salah satu gunung, sebuah peti mati terbuka dan sosok di dalamnya perlahan bangkit. Di tebing lain, makhluk humanoid duduk dengan mata terbuka,
menatap lurus ke arahnya. Sulit dibedakan apakah mereka hidup, mati, atau berada di antara keduanya. Pemandangan itu membuat tubuhnya menggigil. Puncak ekstrim yang seharusnya menyimpan mayat kini tampak seperti tempat hidup makhluk-makhluk aneh. Suara lengkingan mengerikan menggema dari atas saat sesosok bayangan melayang turun, membuat para pembudidaya yang melihatnya ketakutan. Sebuah peti mati terbuka di gunung lain dan selembar kulit manusia jatuh. Kulit yang tiba-tiba mengembang seperti hidup dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Kulit itu melayang menuju Shihao dengan gerakan seperti makhluk lapar darah. Tinju petir kaisar petir yang ia kirimkan tidak mampu merusaknya. Kulit itu justru terangkat ke langit, berputar lalu mengempis kembali seperti benda kosong. Kengerian semakin memuncak ketika sebuah tangan berbulu panjang dengan kuku hitam keemasan muncul dari tebing, meraih kulit misterius itu dan menariknya kembali ke dalam peti mati. Setelah penutup peti tertutup, sosok buram tampak berlutut di dalamnya seperti makhluk yang sedang menyembah tuannya. Semua yang melihatnya pucat, menyadari bahwa apa yang tersembunyi di puncak-puncak ini jauh lebih menakutkan dari legenda manapun. Tempat yang disebut sebagai tanah pemurnian diri ternyata lebih mirip neraka yang dipenuhi makhluk aneh. Shihao merasa tidak boleh berlama-lama. Sosok lain yang duduk dengan mata terbuka lebar di puncak gunung menatap dunia seolah masih hidup, memancarkan tekanan yang membuat jiwa seakan bergetar. Jalan kecil yang ia lalui kini terasa semakin mematikan, dan sebagian orang mulai menduga bahwa makhluk-makhluk itu adalah mereka yang tidak pernah kembali dari tanah pemurnian tertinggi. Meski ketakutan menyelimuti semua orang, Shihao tetap melangkah maju. Tekadnya tidak tergoyahkan meski bahaya di sekitarnya semakin nyata. Ia berjalan di jalur berbatu yang curam dengan tekanan luar biasa seolah membawa gunung dan bintang-bintang di pundaknya. Hanya kekuatan selevel dirinya yang mampu bertahan. Semut emas kecil yang menemaninya juga bertahan dengan wajah tegak, namun tidak mundur. Mereka menembus jalur berbahaya itu tanpa ada batu yang jatuh lagi, seolah tempat itu menyediakan jalan khusus bagi mereka. Tidak lama kemudian, mereka mencapai ujung perjalanan. Di hadapan mereka terbentang pintu menuju tanah pemurnian pamungkas. Tempat yang selama ini hanya menjadi mitos. Shihao tahu bahwa kebenaran akhirnya akan tersingkap. Apapun yang menunggunya di dalam sana, ia telah siap menghadapinya. Dengan langkah teguh dan nafas mantap, ia melanjutkan perjalanan menuju rahasia yang tersembunyi selama jutaan tahun. Di belakangnya, banyak orang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka ingin mengetahui apa yang tersembunyi di dalam tanah pemurnian diri tertinggi, tempat yang belum pernah disentuh oleh siapapun pada era ini. Shihao mempersiapkan dirinya, namun baru beberapa langkah ia ambil, dunia tiba-tiba berubah hebat. Langit seakan runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung bergetar. Cahaya dao jatuh bagai hujan yang membentuk rantai-rantai ilahi, menebas jalan yang ia tempuh. Ujian berbahaya ini tampak seperti rintangan terakhir sebelum ia benar-benar memasuki wilayah terlarang. Shihao bertarung dengan seluruh kekuatannya. Simbol dao menyala di sekujur tubuhnya. Sayap kunpeng melindunginya dari hujan rantai yang jatuh seperti petir. Tinju dan tubuhnya yang sekeras emas abadi mampu menghancurkan sebagian serangan, namun tidak semuanya bisa ditahan. Sebuah rantai menembus bahunya hingga darahnya memercik. Para penonton menggigil melihatnya, takut bahwa ia akan mengalami nasib tragis seperti mereka yang gagal sebelumnya. Serangan demi serangan terus datang. Bulu dan sisik raksasa dari makhluk purba berjatuhan dari puncak gunung, menjadi senjata mematikan, meski pemiliknya telah lama mati. Ketika serangan mencapai puncaknya, Shihao mengeluarkan inti pedang. Cahaya pedang itu bersinar seperti gugusan bintang yang jatuh, memotong bulu, sisik dan batu bertanda simbol yang sulit dihancurkan oleh kekuatan biasa. Di tengah kekacauan, sosok berkepala elang turun dari langit dengan tombak perang kuno yang retak, namun masih memancarkan aura abadi. Serangannya begitu kuat dan menekan. Dalam keadaan terdesak, Shihao melemparkan pedang abadi itu ke langit. Ledakan cahaya besar terjadi, menghantam makhluk itu hingga jatuh ke jurang dan menghentikan seluruh ancaman. Setelah itu, jalur gunung kembali sunyi, seolah semua bahaya memang hanya ujian untuk menentukan apakah ia layak melangkah masuk. Tanpa hambatan lagi, Shihao berjalan hingga akhirnya menghilang dari pandangan para pengamat. Sorak-sorai memenuhi hutan laut. Nama Huang kembali menggema sebagai legenda baru, namun tidak ada yang tahu apakah ia akan kembali hidup-hidup. Saat memasuki tanah penyempurnaan diri yang sebenarnya, Shihao tertegun melihat hamparan luas yang diselimuti kabut hitam. Tanah itu dipenuhi mayat makhluk raksasa dalam jumlah yang tak terhitung. Yang mengejutkan, tubuh-tubuh itu tampak seperti baru saja mati. Darah mereka masih hangat dan mengalir membentuk sungai merah. Shihao melihat burung surgawi sebesar gunung, kera emas raksasa berekor buaya,
Senjata-senjata kuno menancap di tubuh mereka. Gada, semuanya patah seolah pertempurannya begitu dahsyat hingga logam abadi pun tidak mampu bertahan. Lebih mencengangkan lagi, medan perang ini terlihat seperti baru berakhir beberapa saat sebelum ia tiba. Uap panas masih keluar dari darah segar, menimbulkan pertanyaan besar. Makhluk seperti apa yang mampu membunuh para raksasa ini? Dan apakah pembunuh itu masih berada di sekitar sini? Dengan hati-hati, Si Hao melangkah di tanah yang basah oleh darah hangat, menembus kedalaman tempat yang belum pernah dijelajahi siapapun. Tanah itu terbentang seperti lautan kematian. Mayat dari berbagai ras menutupi seluruh wilayah, sementara darah merah mengalir tak henti-henti. Semut emas kecil yang menemaninya juga tertegun melihat betapa mengerikannya pemandangan itu. Semuanya tampak seperti sisa-sisa perang kiamat yang tidak pernah diceritakan oleh dunia luar. Si Hao menyadari bahwa setiap tubuh raksasa di sana berasal dari makhluk tingkat puncak. Namun esensi kehidupan mereka hilang sama sekali. Darah mereka memang hangat, tetapi tidak menyimpan kekuatan apapun. Hal ini menambah keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bergerak jauh melewati lembah-lembah yang berubah menjadi danau darah. Namun medan perang seakan tidak memiliki ujung. Gelombang energi itu membuat nafas sulit diambil. Bahkan setelah mati, sisa kekuatan mereka mampu meruntuhkan langit. Saat mereka mencoba mendekat, suara aneh muncul dari kejauhan. Suara itu seperti isak yang jauh namun mengguncang jiwa. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan biasa. Ketika badai mereda, sebuah pot hitam kecil muncul. Pot itu menggantung di langit seperti matahari gelap yang menelan cahaya, membuat Si Hao dan semut emas tidak mampu bergerak. Dengan melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, garis energi darah yang merobek langit, dan pot hitam yang menggantung dengan kekuatan memusnahkan, Si Hao menyadari bahwa tempat ini menyimpan rahasia paling berbahaya yang pernah ada. Pot itu bukan sesuatu yang seharusnya masih berada di dunia ini, namun kini ia muncul di hadapan mereka. Di tengah tekanan yang membuat jiwa bergetar, satu kesimpulan perlahan muncul. Pot hitam itu adalah panci peleburan abadi, artefak legendaris yang selama ini dianggap hanya mitos. Si Hao langsung merasakan ancaman kuat dari benda itu. Ia mengetahui bahwa pot tersebut dianggap sebagai legenda, bahkan mitos di era agung kuno abadi. Hanya segelintir makhluk purba yang pernah mendengar namanya. Kini, ketika benda itu benar-benar hadir di medan perang yang penuh mayat raksasa, pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang keasliannya, tetapi apa tujuan kemunculannya di tempat mengerikan ini. Suasana semakin mencekam ketika Si Hao dan semut emas kecil menyadari bahwa pot itu tidak berasal dari dunia mereka. Jika benar itu milik pihak asing, maka medan perang ini mungkin berhubungan dengan musuh para leluhur klan batu di masa lampau. Bayangan perbatasan yang sunyi, tempat para leluhur bertarung dalam era yang telah lama terkubur, muncul di pikiran mereka. Suara aneh dari pot itu menggema seperti tangisan jauh, membuat bulu kuduk meremang. Tanpa peringatan, pot itu mulai bergerak dan menyedot esensi darah dari seluruh jasad di medan perang. Cahaya merah mengalir deras ke arahnya, menyatu tanpa perlawanan. Dalam sekejap, energi darah yang seharusnya dapat menghancurkan bintang lenyap begitu saja, menjelaskan mengapa setiap mayat yang mereka temui tampak kehilangan spiritualitas. Pot itu bukan sekedar senjata, melainkan alat pemusnah yang mampu menguras kehidupan tanpa sisa. Semut kecil mengingat cerita kuno yang menyebutkan bahwa pot tersebut pernah dimiliki oleh seorang guru leluhur makhluk tak tertandingi yang telah lama mati pada masa lampau. Semut kecil mengingat cerita kuno yang menyebutkan bahwa pot tersebut pernah dimiliki oleh seorang guru leluhur makhluk tak tertandingi yang telah lama mati pada masa lampau. Benda itu seharusnya ikut lenyap bersama sang pemilik, namun kenyataannya malah muncul kembali, seolah dibangunkan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Medan perang ini pun tampak bukan berasal dari zaman mereka. Si Hao mulai menduga bahwa mereka mungkin saja melangkah ke sisa masa lalu, masuk ke reruntuhan era agung kuno abadi yang digambarkan dalam catatan kuno sebagai hari-hari kiamat dunia. Pot hitam itu terus melahap esensi darah hingga cahaya merah memenuhi udara, lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Tekanan mengerikan pun hilang, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan di medan perang yang telah kehilangan segala keilahiannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati penuh tanya, ingin tahu apakah mereka baru saja menyaksikan bayangan sejarah atau sedang menjalani ujian menuju kitab suci yang tak terkalahkan. Cahaya emas samar tampak di kejauhan, memancar lembut seperti cahaya dari tanah keberuntungan tersembunyi.
Namun langkah mereka terhenti ketika riak energi kuat muncul dari samping. Seekor makhluk raksasa seukuran gunung melangkah keluar. Tubuhnya berbentuk singa dengan bulu merah darah dan sayap panjang seperti Phoenix. Kehadirannya memancarkan kehidupan yang kuat, berbeda dari semua makhluk mati yang mereka lihat sebelumnya. Semut kecil segera mengenalinya sebagai singa Phoenix darah, keturunan dua garis makhluk kuno yang sangat ganas. Shihao tersentak karena makhluk ini sebanding dengan raja binatang kuno, musuh berbahaya yang pernah ia hadapi. Tatapan singa itu penuh kebencian dan niat membunuh, terutama saat memandang semut kecil yang tampaknya memiliki sejarah kelam dengan rasnya. Amarah semut kecil pun meledak saat mengingat saudara-saudaranya yang dimangsa oleh makhluk itu pada masa lalu. Dengan tubuh bergetar marah, ia langsung menerjang, memancarkan cahaya yang mengguncang udara. Pada saat yang sama, dari sebuah gunung jauh tercurah cahaya emas yang megah. Dari puncaknya melayang lembaran kulit binatang emas yang bersinar seperti kitab suci. Shihao segera menyadari bahwa itu mungkin kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Tujuan utama mereka, pertempuran antara semut tanduk surgawi dan singa Phoenix darah pun pecah. Singa raksasa itu menebarkan tekanan hebat setiap kali cakarnya bergerak. Sedangkan semut kecil, meski tampak mungil, digerakkan oleh kebencian yang telah lama tersimpan. Tubuhnya membesar, dipenuhi cahaya keemasan merah dan meledak seperti badai. Benturan keduanya membuat ruang di sekitar mereka retak dan mayat-mayat besar terlempar. Perlahan, singa Phoenix darah mulai terluka. Darahnya mengucur saat semut kecil menghantamnya tanpa henti. Dari kejauhan, Shihao mengamati dengan penuh kewaspadaan. Ia menyadari potensi luar biasa dalam tubuh semut kecil itu. Kemampuan yang mungkin akan menyaingi bahkan makhluk buas paling ganas setelah ia dewasa kelak. Namun perhatian Shihao kemudian teralih pada puncak gunung kuno, tempat cahaya kitab suci berkobar. Di sana, muncul sosok misterius yang tampak mendengarkan suara kitab suci abadi. Kehadirannya menambah misteri besar yang tengah berlangsung, dan Shihao sadar bahwa ujian mereka baru saja dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 243. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.